Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan malam hari Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Awal mulanya pada tahun 10 kalau tidak salah, di dalam kitab Khulasah Sejarah juz 1 itu ada. Pada tahun 10 sebelum Hijrah itu Nabi Muhammad ditinggalkan dua orang yang sangat dicintai. Pertama Sayyidah Khadijah. Orang yang membela, mendanai berdakwahnya Rasulullah SAW, sekaligus istri. Kemudian Abu Thalib
Jajah Amul Husni. tahun Amul Husni, tahun duka. Sangat berduka Rasulullah ditinggalkan kedua orang yang sangat dicintai ini. Walaupun Abu Thalib itu tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sangat melindungi, sangat mencintai keponakannya. Melindungi dari mau dibunuhnya orang-orang kafir Quraisy, melindungi dari penganiayaan orang Quraisy. Sampai salah satu hari, suatu hari Nabi Muhammad pernah digantung, kakinya diikat, ditaruh di atas, kepalanya di bawah. Seandainya pada waktu itu tidak konangan Abu Thalib, sudah dibunuh Nabi Muhammad. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam terhadap orang-orang yang sangat dikasihi, yang sangat disayangi. Dengan kejadian tersebut, ditinggalkannya kedua orang yang sangat dicintai, Nabi Muhammad sangat terpukul, sangat susah, sangat menderita, sangat merasa duka sekali. Kalian pun nanti juga akan ditinggalkan orang yang kalian cintai. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin kita akan bersama-sama terus. Itu tidak mungkin. Pasti kita akan berpisah dengan orang-orang yang sangat kita cintai. Mulanya berbaik-baiklah dengan kedua orang tua. Mumpung kalian masih punya orang tua, mumpung masih mempunyai orang yang mendukung kalian untuk belajar, dengan kesedihan beliau Nabi Muhammad SAW, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya yang sangat dicintai ini merasa iba, kasihan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa Nabi Muhammad melupakan rasa duka, rasa kesedihannya, yaitu dengan di Isra Mi'raj. Isra Mi'raj artinya tidak sama. Isra itu perjalanan malam, Mi'raj itu naik dari Masjidil Haram ke Lauhul Mahfuz, Sidratil Muntaha. Dalam perjalanan Isra-nya Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad diberitahu macam-macam kejadian yang sebelumnya tidak terpikirkan, belum pernah tahu.
diberitahukan, didoakan seperti didoakan oleh pahala, kemudian siksa, di pahala wong ini, disiksa wong ini sampai dipertemukan malaikat maut juga. Malaikat paling menyeramkan itu malaikat sama malaikat Israel. Kalian mari urung tahu didol. Jadi enak-enak aja. Ya, di sini seneng kok. Wong Nabi Ibrahim saja ditunjukkan malaikat Israel yang ketika mau menyambut nyawa orang kafir, malaikat itu Nabi Ibrahim semakin. Itu Nabi Ibrahim. Malaikat Malik itu malaikat yang jaga selamanya tidak pernah tertawa. Baru itu ketemu Nabi mesem kok. Mesem. Baru malaikat Malik mesem. Apalagi tertawa tidak pernah. Mesem kok tertawa mesem kok. Kayak apa? Sebut ya. Foto. Ya, tualannya foto itu sebenarnya. Foto itu. Kirim videonya. Ini si malaikat Malik. Kue tegak foto kocok terus kirim dari kocok. Baru ini. Di antaranya Nabi Muhammad ketika Isra itu berhenti di suatu tempat yang di situ tempat baunya sangat harum sekali. Macam-macam. Di Nabi Muhammad ketika Isra itu diberitahukan di Paripeke oleh macam-macam kejadian yang sebelumnya belum pernah terpikirkan. Di antaranya berhenti di suatu tempat, di situ tempat baunya sangat harum. Sehingga Nabi Muhammad lekas-lekas tanya sama malaikat Jibril yang mendampingi malaikat Jibril. Ini tempat apa nak? Ini tempat apa malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ini tempat dulu di makamnya Masitoh dan keluarganya. Masitoh dan keluarganya. Masitoh itu siapa? Kemudian diceritakan malaikat Jibril. Masitoh itu dulu ketika menyisir rambutnya anaknya Fir'aun itu jatuh. Cara bahasa saiki ketika sisir jatuh itu membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian anaknya Fir'aun
anak Fir'aun bertanya sama Masitoh, "Loh Masitoh, apa kamu punya Tuhan selain ayahku?" Fir'aun zaman itu kan mengaku Tuhan. Diakui oleh tukang sisir ini, Masitoh ini. Iya, Tuhanku, Tuhan ayah kamu. Tuhan saya juga Tuhan ayah kamu. Kata anaknya Fir'aun, "Apa kamu mau saya bilangkan sama ayah? Pokoknya belum tak kandang kamu." Apakah kamu mau saya bilangin sama ayah? Enggak apa-apa, kata Masitoh. Bilangin sama ayah kamu, enggak apa-apa. Kemudian dipanggil Masitoh ini. Masitoh dipanggil, dirayu oleh Fir'aun agar mau kembali mengakui ketuhanan Fir'aun. Dengan berbagai cara, diiming-imingi macam-macam, diiming-imingi gajinya muda, diiming-imingi hadiah, akan tapi tidak melelehkan hati Masitoh. Tetap iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan. Sampai diancam mau dibunuh, silakan dibunuh, bintai sak keluarga, sak anak cucu. Akhirnya Fir'aun nyuruh siapa? Bala pegawainya untuk menyediakan wajan besi. Nah, wajan besi diiseni goreng, minyak goreng. Dicemplung satu persatu, dimasukkan wajan penggorengan bapak anak ada 4, ayah anaknya 2, kemudian masih. Ketika sampai giliran Masitoh sambil gendong anak yang masih menyusui, masih balita, ini Masitoh mau luntur, mau apa? Hatinya mau luntur, mau imannya mau sehingga anaknya bisa berbicara yang balita ini. yang ngandani itu nggak usah gentar, nggak usah takut, nggak usah mundur ke imannya itu masuk saja ke wajan penggorengan. Sudah pada jalan yang benar, ibu sudah pada jalan yang benar. Ini masih balita, akhirnya masuk juga sama anaknya yang kecil, dia mati, kemudian dikuburkan di dalam satu rumah, satu tempat, satu keluarga. Pada waktu besoknya Nabi sampai ke situ. Jadi didoakan di tempat-tempat yang bersejarah yang Nabi Muhammad belum pernah tahu cerita,
belum pernah tahu ceritanya, apalagi kok tahu posisinya. Situ pada waktu Isra Nabi Muhammad berhenti karena mencium bau yang sama. Itu ternyata bau tempat di makamnya Siti Masyidah dan keluarga. Lalu kadang kalau wong alim kuburannya wangi, ya, itu ada banyak sekali. Bu Bajabar itu Bajabar yang ada di Jojokan itu kelirin, baunya juga wangi. Kamar-kamar banyak. Yang ketiga itu para orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika meninggal berbau wangi. Untuk itu zaman dahulu itu ini termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak balita 4 yang bisa berbicara, yaitu ketika anaknya Masyidah, kemudian yang menyaksikan Nabi Yusuf, ya, anak balita yang menyaksikan Nabi Yusuf, dan di situ Nabi Yusuf di apa? Disangka berzina atau selingkuh, ya. Kemudian Nabi Isa, kemudian anak kecil yang menyaksikan wali namanya Jubair. Kalian mungkin pernah dengar cerita Jubair. Jubair itu salah satu wali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jubair ahli ibadah, uripe ndelok sholat. Ini masih muda. Kalau kalian biasanya kan ndelok HP sampai pojok tipate kandel, iku lagi usia sanawi, ya, pojok tipate wes sak senti kan dulu. Sudah. Ahli ibadah. Pada suatu hari diceluk-celuk ibu dan sudah sarapan, gak semau. Gak semau. Jawab juran dengan hati, ummi wa sholat. Ibuku apa sholat. Pada hari berikutnya begitu diundang-undang lagi sama ibunya, saya sudah makan siang gak gelem. Ini cara penting itu wajib batal, no? Ya, cara penting wajib batal, no? Guna untuk memenuhi undangan itu. Cara penting. Tapi zaman itu kan, ini zaman juga di kejadian ini juga di Bani Israel belum ada syariat yang seperti ini. Ummi wa sholati, sholatku apa ibuku. Nek kowe sholat kok ndang jaminan, tak terusno ora keduman jaminan. Sholatku apa itu? Diterusno sholatku. Sehingga ibu marah. Ibu marah, bocah iki anak iki diundang-undang kok ora gelem mara. Matur nggone Gusti Allah,
Ampun kumpul riyen juret niki selagi dereng ningali tiyang sing ahli zina wong wedok. Wong wedok ampun kumpul riyen juret niki nek durung ningali wong wedok sing ahli zina. Aneh niki nggih. Dongane kok malah ngoten nggih. Masaknone niku ngoten. Masaknone. Temenan. Selang beberapa bulan niki wong Bani Israel membuat kumpulan. Iki bisane nggodho juret sing bendina kok nenggone musala wae, nggone masjid wae. Ini keterangan untuk menguatkan keimanan. Agar kalian tidak mudah untuk tergoda. Nah. Jadi goda lagi golek ilmu jawabnya api-api sumben. Ya. Cewek ayu-ayu sumben. Ya. Sumben malah pinter nek oleh make up. Gitu. Oleh bermikap lebih canggih lagi mbak ya gitu. Begitu juga yang cewek ngawasi saiki aja tembes-tembes ganteng somben. Ora kan jare Aulia uga. Kadang-kadang saiki Kaya Riko mosok doyan kowe. Sawontene mawon. Jangan santuke. Bina ga malah sing Jakarta. Nek saiki nek kabeh jek brewer kabeh sok lebih canggih lagi. Doanya seperti itu ibunya juga. Ampun jenengan undut juret niki nek durung ningali cewek-cewek sing ahli zina. Berarti zaman besok sebenarnya cewek-cewek suka menggoda. Ya, suka menggoda. Ampun pundut nek dereng menang zaman sing modern. Temenan. Orang-orang Bani Israel membuat perkumpulan bagaimana mereka daya juret itu bisa tergoda keluar dari musola, dari masjid. Kemudian di dalam rapat itu salah satu dari anggota rapat ada yang menggone kono ono cewek buat geleman, ya, geleman gampang pokoknya anggere sing kuat bayar gelem mau sapa sing piye pamrama ditekakno kon nggo duren dikontrak napa kalih wae sing rapat niki wong sing bangsa wong ora genah iki komunitas ya karena saiki komunitas temenan sepakat akhirnya cewek niki metu juret temenan. Orang yang seperti itu, orang yang sudah seperti itu sudah tidak tahu malu. Kalau sudah dibayar malu. Metu juret menggoda juret bagaimana juret ini bisa melakukan perzinahan dengan perempuan ini dengan berbagai cara dilakukan. Akhirnya ini juga
diterangkan di dalam kitab yang menerangkan tentang Isra Mi'raj. Di situ ada selingan. Akhirnya putus asa, tidak bisa orang sebut-sebut tidak berhasil. Akhirnya si perempuan ini menghubungi tukang penggembala, tukang angon, wong angon. Akhirnya berbuat zina dengan orang angon ini. Wong ini wis kadung kontrak. Kadung dikontrak, gak nenekno jurek. Cara niku gak yo-yo wae. Gratis. Yo-yo. Mumpung gratis. Yo-yo wae ning ndi Mbak. Pokoke wani metu kok pondok Swedan. Oh, kono monggo kon isa wae. Akhirnya berbuatlah zina dengan si penggembala, tukang angon. Sehingga menimbulkan kehamilan. Akhirnya masyarakat rame, iki ora duwe bojo kok meteng kan gitu. Begitu juga berhasil sing rapat mau. Ini berhasil menggoda juret, menjerat juret. Ya. Menjerat juret. Kemudian ditanya perempuan ini, kamu hamil dengan siapa? Dengan juret. Juret diparani rame-rame. Ini malah keterangannya setelah melahirkan baru di demo juga di demo diparani rame-rame, musolane dirubah, kemudian disidang, kemudian juga disidang sumpah-sumpah tidak melakukan itu sama perempuan ini. Kata Juret, anaknya bawa ke sini, bayinya, ya, balitanya bawa ke sini. Kemudian ditaruh di dekatnya Juret sholat, habis sholat, ya, ditanya anak ini, siapa bapakmu? Weko. Aku sing muni. Bapakmu sapa nang? Ya iki cek bayi iki, cek bayi. Cerita nek bapak itu tukang Akhirnya tidak bisa membuktikan bahwa Juret ini berbuat zina. Akhirnya disuruh milik Juret ini. Musolanya dibangun dari ditawari, mau dibangunkan, dikembalikan yang materialnya dari perhiasan. Tapi Juret tidak mau.
minta dibalikan seperti semula. Ini cerita juga, cerita saksi anak kecil masih balita sudah bisa berbicara. Ya gampang, dengan harus tahu ini sejarah. Ini sejarah. Begitu kuatnya imannya si Zubair, begitu kuatnya tadi si tukang sisir Raja Fir'aun masih tahu. Kita juga dihadapkan dengan pada akhir zaman ini pada cobaan yang tidak kalau tidak ringan. Tapi kita tidak merasa itu cobaan. Setiap kali kita habis tidur, mau tidur, ya, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicoba dengan ya lebih-lebih dengan setan kepeng, ya, setan kepeng. Sampai tidak bisa ditinggalkannya, meninggalkannya. Ya ke WC aja dibawa. Di toilet dibawa. Itu menunjukkan bahwa kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak merasa itu cobaan. Kemudian terusnya Isra, kemudian sebetulnya banyak sekali Nabi Muhammad beritahu sesuatu yang di situ mengagumkan. Kemudian meneruskan perjalanan Nabi sampai ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan singkat. Pada waktu malam sebelum pagi Nabi Muhammad sudah kembali lagi, sudah sampai lagi ke Masjidil Haram. Ketika itu banyak sekali orang yang asalnya sudah Islam menjadi murtad sebab tidak percaya. Alhamdulillah kita yang jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari tempat-tempat sejarah, akan tetapi kita percaya tentang ini sampai sekarang. Hidup kita di Swedan, di Saleh, di Gunajot, tetapi sangat iman tentang itu kita harus kita sendiri. Nah, ketika Nabi Muhammad sampai Masjidil Aqsa, kemudian sholat di Masjidil Aqsa. Belum tahu Nabi Muhammad sebelumnya Masjidil Aqsa kayak apa, tempat hijrahnya saja belum tahu sebelum hijrah 1 tahun. Sesampainya di Masjidil Aqsa, habis sholat sama para malaikat, para anbiya, ketika pada waktu itu para nabi dihadirkan. Memang para nabi, para anbiya itu hanya jasadnya, tapi rohnya masih tetap. Bahkan ketika Nabi Muhammad Mi'raj itu dipertemukan dengan beberapa nabi seperti wujudnya ketika hidup, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Musa. Habis sholat, Nabi Muhammad merasa kehausan, haus, ngelak, telat. Ayo diumbin, ikhlas. Monggo diumbin. Aku kan dikei malah. Malah. Jangan boleh jasa di mana apa?
sing ngrungokno sing ketelak. Ya, Nabi Muhammad merasakan hal sama. Minta sama malaikat Jibril agar diberi minuman. Ini malaikat wedok. Kalau kata bersayap. Malaikat wedok. Kemudian diberilah Nabi Muhammad 2 gelas minuman, yang satu susu, yang satu arak. Yang satu arak. Sebetulnya Nabi Muhammad mau milih apa? Ditampel dalam apa? Malaikat Jibril tangannya. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad memilih susu. Seperti Nabi Musa ketika mau makan apa ya? Akhirnya Nabi Musa mengambil apa itu? Wowo. Mau mengambil makanan tapi tangannya Nabi Musa ditambel sehingga mek wowo, untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa ini masih kecil, belum bisa berpikir, belum bisa memilih. Nabi Muhammad memilih, sebetulnya mau memilih apa? Sebab kebudayaan zaman semono budaya minum arak. Jadi barengan ya ngombe arak ora kok banyu utawa teh. Ini menunjukkan bahwa kenapa disuruh milih susu, karena susu menyehatkan. Kalian jangan coba-coba. Apa meneh murid menggene guyanan. Nek nang omah iso kowe dicekoki arak karo kancamu. Sekarang itu kalau berteman seperti anak-anak seperti itu, kalau tidak mau minum arak malah dipoteng, dicekoki ben doyan arak. Mulai kalian mau minum teman harus betul-betul selektif, harus betul-betul memilih yang sungguh-sungguh, yang baik. Ini mau Ramadan, ya. Kegiatan sekolah kan berkurang. Kalian harus bisa menggunakan bagaimana bulan Ramadan itu yang sebaik-baiknya. Jangan rino wong ndelok kewan itu juga bisa merusak kesehatan akal, merusak meripat. Anugerah akal itu anugerah yang paling tidak ada bandingannya. Jangan dirusak dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Mungkin dianggap arak itu menyehatkan, tapi hanya sementara. Tapi kehilangan akal sehat pasti. Untuk itu kalian harus betul-betul bagaimana akal itu terjaga. Jangan sampai anugerah tertinggal itu kalian rusak sendiri.
akibat pergaulan. Maunya orang doyan jadi doyan, sebab akibat pergaulan dipaksa. Akhirnya nyanyi. Engkau nek wis nyanyi ya, kaya mengkono. Kalian sudah tahu sendiri bagaimana akibat peminum-peminum itu. Mulia mana sama kalian? Mulia di. Mulia di peminum karo kowe. Kok iso jawab? Mosok wis icip-icip. Wis tau ngicip iki? Ada ibu kowe. Berarti yang orang Sidoarjo. Dengan Sidoarjo dengan asam. Parit ya. Ini aksan itu nggo gila-gila minum apple itu. Ini termasuk hasil Isra Mi'raj. Hasil Isra termasuk bagaimana kita kalian menjaga akal sehat. Dibuktikan, ditunjukkan dengan Nabi Muhammad pada waktu itu diberi 2 minggu. Seandainya kok Nabi Muhammad mengambil arak, ya, mungkin kalian mondok sangwara. Mondok berdoa. Seandainya, tapi itu tidak terjadi. Masih bisa dihalau sampai sekarang. Itu berkah daripada memilihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai kalian susu kudu durian, ya, kudu durian. Apalagi yang asli itu, ya, yang dari hewannya. Itu udah najis itu, ya, dipoh dari tempat susunya dipoh itu tidak najis. Kemudian langsung diminum. Setelah itu Nabi Muhammad baru Mi'raj. Setelah itu Nabi Muhammad baru Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, sehingga Nabi Muhammad menerima kewajiban sholat 50 sholat. Seket. Kemudian Nabi Muhammad mau turun, seandainya turun langsung, tidak dihadang Nabi Musa, sudah turun, sudah diterima apa adanya. 50 sholat. Kita bergawe. 50 sholat. Nah, untungnya Nabi Muhammad dihadang oleh Nabi Musa, sehingga mendapat koordingan berapa, dipotong berapa. Akhirnya Nabi Muhammad sampai isin balik terakhir 17 rakaat dilakukan pada 5 waktu. Ngono wae ana sing loro kuwi malah abot. Sing loro malah abot. Alung didenda 30.000 mbek nglakoni salat subuh. Aneh ya. Alung didenda 30.000 daripada nglakoni salat subuh, itu aneh. Kalian semestinya seperti ada pertemuan seperti ini bisa merasakan kita betapa bersyukurnya. Hanya diwajibkan 17 rakaat dilakukan pada 5 waktu. Diadakan Isra Mi'raj itu termasuk kita mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya hanya 17 rakaat. Seandainya 50 rakaat kaya Allah, ya,
malah babar belas ora sholat. Ya itulah sedikit cerita tentang Isra Mi'raj. Ini sudah terjadi ya. Semoga pertemuan ini membawa manfaat, berkahan, menambah tambah wawasan kita, tambah kuatnya percaya kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.